join riset Oh gitu. di Pak, izin saya apa. rekam ya Pak. Saya takut ada yang Ya, terlewat. ya, Nanti ya, it's okay. apa Pak? Eh, kita berdua aja ya. Iya Pak, soalnya kata Prof serap ilmunya Pak Ridwan gitu. Ya, apa? In principle sih sebetulnya riset tuh memang ini ya, apa? eh, Apalagi kalau S3 ya beda ya. Kita yang harus eh, penelitinya yang harus aktif, apa studentnya, PhD studentnya aktif. Saya kan ada sekarang ada 3 orang ya. Satu yang di UI, di UI juga begitu. Apa saya UI semua bilang tuh ada Perbanas Pak. eh UI ada UI. Saya kalau S3 sih saya biasanya UI, UI Hmm, sama IPB ini. Kalau S3 siap siap. nggak ada yang di luar itu. Apa waktu itu sih ada yang dari Unpad eh, tapi biasanya saya biasanya saya Universitas Negeri biasanya kalau Hmm, S3. siap siap siap. Ya, tapi intinya ya itu sih kuncinya. Karena promotor itu promotor tuh nggak bisa terlalu detail ya. Oh, nggak bisa yang aktif itu memang si mahasiswanya. eh Sebentar ya, Pak Jayadin, saya mau nganuin ini sebentar. Ayo silakan. Iya Ini Pak. apa ya? Sebelumnya sih minta maaf ya Pak, mengganggu jadwal weekend Bapak. Wah, santai aja. Saya kalau Sabtu sih biasanya memang kerja. Wah, Ini aja pagi tadi saya riset apa nyelesain paper. Mestinya jam 11 ini sebetulnya ada bimbingan S3. Cuma batal dia. hmm, IPB juga. Cuma batal karena ada satu yang nggak hadir. Makanya saya tawarin ke Pak Jayadin jam 11 ini. Siang oh, nanti juga saya masih ada. Kalau Sabtu sih saya biasanya masih ini ngajar-ngajar juga. Jadi nggak ada masalah. aduh ngeri banget. Nah, cuma kalau Minggu memang saya nggak ada kegiatan aktivitas, saya nggak mau kerja kalau di Minggu. Siap, siap. Santai aja, nggak apa-apa. Silakan. Hmm. Tinggal di mana Pak sebenarnya Pak? Sorry, maaf, Saya di Komplek BI di Pancoran. pancoran ya. Komplek BI Pancoran. Izin Pak, Hmm. apakah terlihat Pak? Udah, betul, betul. Oke. Jadi, Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Terkait yang kemarin Bapak sampaikan di Zoom dan di ruang WhatsApp terkait Hmm. perlu dirapikan atau difokuskan lagi terkait rumusan masalah gitu. Hmm. Memang ya pusing juga sih saya, Pak. Udah lama enggak meneliti dan menulis dan membaca paper-paper. Jadi harus banyak belajar lah kayak gitu. Gitu. Ini seperti yang kemarin saya Tamat kirim. S2 tahun berapa? Saya 2010 sampai 2012 Pak. Oh, oke. Iya, ya. Udah cukup lama ya. Iya. Lama. Kemudian kemarin pas COVID diajak senior untuk ngambil S3. Mm-mm. Saya tunda gitu pas COVID nanti, tapi pas lihat Oh, iya. baru gitu, pas sudah pasca COVID gitu. Iya. Pas, 2022. pas COVID itu yang bagus. Jadi banyak waktu kan. Iya, Hmm. Ya udah nggak apa-apa. gitu. Terus gimana? Ini seperti yang saya kirim ke Bapak, cuma memang saya Hmm. tambahkan pemodelan, Pak. Pemodelan tadi ya. Nanti mungkin kita bahas ya. Jadi Mhm. eh,
untuk rumusan masalah, saya ingin melihat yang pertama tren transformasi struktural di Pansela dan Pantura pada tahun 2014 sampai 2023. Kemarin di awal pernah saya tanya Prof. Hermanto untuk masalah time seriesnya atau waktunya dari kapan dia ingin melihat tahun kepemimpinan ketika eranya Pak Jokowi. Pak Jokowi dari Jokowi. 2014 sampai sekarang ini mungkin, tapi data mungkin ada di 2023 gitu. Gitu. Itu yang kemarin saya tanyakan ke Prof. Hermanto di awal-awal. Iya, Kemudian iya. kenapa ngambil transformasi struktural Hmm, iya, Pansel iya. dan Pantura? Ya itu arahan beliau sih. Saya juga belum mengulik secara lebih dalam maksud beliau ngambil itu apa itu. Kemudian Nah, iya, bagusnya memang harus ada Pak Pak ini sih, harusnya ada Prof Hermanto sih, jadi iya. bisa ini. Kalau sebetulnya sih kalau mau Pansela dengan Pantura ini bisa mungkin dikondisikan. Cuma time frame-nya ya, time frame itu nggak bisa apa istilahnya kalau bahasa riset tuh endogenously determine. Nggak bisa sesuka kita misalnya mau ngambil karena era Jokowi. Nah, itu kecuali kalau studi apa politik apa gitu ya. Tapi yang Hmm. dibahas tuh nanti Jokowinya nanti. Enggak Kalau kita Pak, kan enggak nggak mau, dibahas. Enggak hah? dibahas Jokowinya sih Pak. Makanya karena kalau alasan 2014 2023 karena Jokowi, nah itu yang agak era Jokowi itu yang agak ini, agak apa Sebenarnya kurang beliau puas. beliau juga tidak mematok dari 2014 boleh aja. Cuman kemarin kalau saya di awal mungkin lebih singkat waktu itu dari 2005. Wah, beliau panjangin gitu. Sampai kapan? Mungkin dia mungkin sampai dimulai dari eranya Pak Jokowi gitu. Biar nanti Atau atau kalau mau tuh bandingin, kalau saya ya, ya Pak. kalau saya sih mestinya titik apa perbandingannya itu tahunnya itu ditentukan memang ada sesuatu ya yang secara fundamental itu berubah gitu. Nah itu tapi tidak tahu saya apa di Pansela dengan Pantura yang berubah misalnya. Mungkin ya, mungkin misalnya karena ada baru jalan tol yang dibangun misalnya, ya kan? Kayak apa? eh Kalau daerah Sumedang itu apa namanya? Sumedang itu Kalau kan Pantura Jatin. itu tol Pantura itu tahun berapa ya? Mungkin Nah itu makanya itu yang harus dicek tuh ya misalnya saya kayak coba kayak gitu. Jadi itu coba yang ya. menentukan tuh misalnya karena ada eh, sesuatu yang sifatnya fundamental tuh berubah misalnya apa karena misalnya jalan tol atau mungkin misalnya baru dibangun pelabuhan atau airport atau apa itu yang secara signifikan itu bisa membedakan misalnya. Nah, itu enak tuh dibuat jadi Siap, siap. bahasan perbandingan. Saya Jangan akan coba ditentukan oleh. Hah? cari ya Pak. Saya akan coba cari. Tapi kalau misalnya mau membandingkan rezim sih bisa aja misalnya bandingkan antara era Jokowi dengan era sebelum Jokowi misalnya SBY misalnya. Nah itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau sama-sama dalam satu periodenya Jokowi Nggak bisa dibandingkan. agak susah sih. Ya makanya Susah. sebenarnya nggak kita nggak akan sebut eranya Pak Jokowi sih sebenarnya di riset ini. Cuman Prof pengen melihat aja waktu itu. Mungkin dari 2014 aja coba gitu. Tapi Ya, nggak, tapi itu tadi pemilihan 2014 itu karena apa? ya. Gitu. Karena apa itu? Itu pasti ditanya itu nanti. Hmm. Karena nanti eh, apa mahasiswa S3 tuh calon doktoral itu kan nanti akan ada ujian. Di akhir itu kan ada ujian tuh. Nah, di ujian tuh dijawab tuh kenapa? Ya, siap. Kenapa memilih itu? Makanya harus dicari. Mungkin Pak Hermanto tuh hanya ini aja, hanya seingatnya aja. Mungkin 2014 panjangin gitu. Tapi sebetulnya itu tadi kembali ke
apa promovendes ya, promovendes ini calon apa mahasiswanya yang harus cari Siap, Pak. dari apa dasar yang secara jelas signifikan menentukan bahwa tahun ini periode itu Hmm, ya. oke. Tapi kalau semakin panjang semakin baik, Pak. Ya enggak juga. Yang penting kalau menurut saya sih yang penting harus jelas aja. Oke, Harus siap. dijelas kenapa gitu ya milih tahun itu. Oke, siap. Oke. Yang pertama gimana, Pak? Nah, Yang pertama ini cukup ya, Pak? kalau ini sih tidak apa-apa kalau misalnya mau ngelihat eh, transformasi itu ya. Cuma yang saya bilang tadi apa perbedaan Pansela dengan Pantura, cuma dasar penentuannya itu sih. Tadinya mau Jawa Barat, Pak, niatnya secara Hmm. umum gitu. Cuman kayak kurang spesifik coba. Coba, Memang kalau Jawa Barat sih nggak spesifik. ya. Lebih bagus misalnya Pansela Pantura. Cuma Pansela Pantura ini artinya seluruh Jawa kan artinya ya. Bukan di eh, Provinsi Jawa Barat ya. Nggak tahu, makanya ini mau dibatasin di Jawa Barat aja atau mau keseluruhan? Niatnya yang ada di Provinsi Jawa Barat, Pak. Oh ya. Nah, pemilihannya yang kedua, kalau tadi kan soal waktu ya. Nah, kalau soal yang kedua itu mungkin juga kalau pemilihannya Jawa Barat ya. Kalau pilih Jawa Barat, eh, kenapa gitu? Hmm. Itu juga harus dipelajarin tuh. Makanya sebelum sebelum menentukan selatan dengan utara, ya, ini kan ngomong topik ini kan ketimpangan antar wilayah. Makanya sebetulnya judulnya ini tahap pertama ini sebetulnya melakukan analisis, ya, eh, disparitas atau ketimpangan antar wilayah. Nah, wilayahnya mana nih? Ya, katakanlah, tapi menentukan ini nggak bisa asal gitu. Harus berdasarkan data, misalnya pertumbuhan ekonomi, ya, pendapatan per kapita gitu. Di Jawa Barat Selatan dengan Utara, gimana? Tingkat kemiskinan, pengangguran, ya, industri dan segala macam. Nah, kalau memang setelah terlihat, oh ternyata memang beda nih antara utara dan selatan, ya kan? Perbedaannya. Nah, baru di situ nanti dicari kapan periodenya, ya, yang pas, ya. Oh, dicari. Makanya saya bilang itu harus lihat data, tidak bisa pertanyaan. Nah, oke, jadi pertanyaan, tapi selanjutnya harus lihat data, lakukan Excel aja, Excel analisis atau mungkin ada tulisan mungkin di laporan Bappenas atau Bapeda atau BI atau apalah whatever, ya, disparitas antar wilayah Jabarsel dengan Jabar Utara misalnya, Jabagud misalnya, nah gitu. Nah, tapi lagi-lagi kalau sudah sebelum menentukan spesifik itu harus pelajarin dulu tuh, ya. Waktunya periode waktu itu karena periode waktu itu nanti yang akan menentukan tuh. Tapi kalau dia nggak ada perbedaan waktu nanti agak sulit di ininya nanti. Kalau kita hanya menentukan sembarang tuh agak sulit ya. Hmm. Makanya bisa juga ya kalau seandainya waktu itu nggak ketemu, ya kalau waktunya nggak ketemu bisa juga nanti eh, apa bisa aja nanti Pak Jaya itu bikin periode waktunya itu agak panjang. Hmm. Misalnya nih, rata-rata dari periode, jadi mainnya periode. Periode itu misalnya dari tahun 9 atau dari pasca reformasi deh ya.
Pasca reformasi, pasca Krismon misalnya dari tahun, jadi bikinnya 5 tahunan tuh dari 2000 sampai 2005 misalnya. Kemudian 2006 sampai 2010 ya, 2015 Hmm. misalnya ya, sampai 2019, Hmm. kemudian periode COVID misalnya 2020 sampai 2022. Nah, gitu misalnya. Ya. Bikin periode gitu. Oh. Jadi ini namanya analisis tren. Kalau tadi berbasis kepada perbedaan disparitas itu kan ngelihatnya level, nanti level kan. Yang Hmm. 17%, misalnya yang 17%, 16% tumbuhnya. Nah, tapi kalau dari sisi tren ini kita ngelihat antar periode yang panjang itu, mana yang misalnya, oh ternyata antar periode waktu ini Jabaksel Jabakgut ya tumbuhnya lebih tinggi dibandingkan dengan Jabaksel misalnya, kayak gitu. Hmm. Bisa juga kayak gitu. Ya, itu yang bisa dilakukan alternatif kalau kita nggak punya spesifik periode ya. Kalau ini kalau alasan hanya dengan bilang 10 tahun gitu. Kan dari Kalau 2014 2025 dasarnya 10 tahun sih nggak apa-apa ya, bisa kayak gitu ya. boleh ya gitu ya. Cuma cuma jadi problem yang saya bilang tadi, kan kita nggak tahu persis ada perbedaan nggak itu dalam waktu yang pendek itu. 10 tahun itu kan 2014. 2014 sampai 19 ya. Eh, Kemudian 20 sampai 22 itu COVID ya, 23 pasca COVID ya, 23 setahun. Untuk perkembangan ekonomi daerah kelihatannya lambat ya, susah yang ngelihatnya ya. Poin saya itu kalau ya tapi tidak apa-apa mau coba dulu. Iya, Kalau baik. mau coba dulu ngelihat dalam jangka pendek itu kan jangka pendek tuh. Iya, Karena jadi ukuran itu kan benar-benar pertumbuhan itu kan 2014 sampai 19. Jadi baru 5 tahun. Begitu 20 kan sudah kena krisis, sudah kena COVID. COVID ya. Nah itu makanya saya nggak terlalu yakin kalau 2014. Kalau saya sih tariknya dari tahun 2000 aja. Tahun 2000 ya, Pak. Siap. Kalau 2000 sih lebih ini. Jangan takutlah dengan series panjang, dengan data yang panjang. Saya ngolah data itu jutaan. Coba baca deh paper saya beberapa terakhir. Ada yang 2.800.000 individu itu. Masya Allah. Masya Allah. Hmm. Ya tapi pays off, itunya pays off. Jadi kerja capek itu, kerja itu tuh challenging dan kita berkontribusi, nggak sekedar apa Pak Jayadi nggak sekedar dapat gelar S3, tapi dari tesis itu dari penelitian itu menemukan sesuatu yang bermanfaat buat diri sendiri, buat rakyat, buat pembaca yang banyak. Siap. Makanya memang S3 itu diniatkan dengan motivasi yang kuat, gitu, berkontribusi. Makanya di dalam itu kan berkontribusi itu. Makanya susahnya masuk jurnal Scopus, yang Fokus. jurnal yang ranking tinggi itu dia menuntut kita itu punya kontribusi ke akademik ya, kepada masyarakat. Dan itu everlasting sampai kita liang kubur pun masih ada namanya kita di namanya si author sama di quote orang digunakan orang diingat orang. Nah itu makanya impactnya luar biasa tuh yang menuntut Iya, ilmu Pak. itu.
riset ya. Kalau kalau mencari duit ya diwariskan. Tapi kalau riset itu kalau punya uang banyak, Pak Jayadin uangnya banyak paling diwariskan ke anaknya. Kecuali kalau misalnya apa anak cucu apa. Tapi kalau kecuali kalau dibangunkan tempat ibadah apa itu nah Nah, itu. Ya, tapi terlepas dari situ, poin saya bahwa ini tadi jangan terlalu membatasi diri, jangan terlalu siap, takut dengan apa periode waktu yang panjang nggak masalah kok. siap, siap, Pak. Tapi ini kalau saya lihat sih 2000 sih nggak seberapa. Riset saya lebih panjang dari ini. Siap. Saya ikut arahan Hmm. Bapak. Hmm. Gitu ya, Karena Pak. karena pengalaman saya sih orangnya fleksibel juga. Dulu saya pernah bimbing swasta tuh Trisakti. Gampang-gampang aja, tapi begitu ujiannya setengah mati dia. Bongkar lagi, 7 tahun jadinya. Tapi Allah ya yang susah-susah, Karim. tapi yang susah-susah di awal itu malah lancar-lancar karena Amin, amin. ya itu. Makanya jangan takut kalau di awal tuh mulai aja. Siap, Pak. Apa apa memang ini tapi ya pinter-pinter aja kalau Pak Jayadin sibuk apa gitu ya ngatur waktu atau apalah gimana caranya Ya, kita si promotor taunya selesai aja yang penting punya kontribusi dan tidak plagiarism itu bahaya sebenarnya. siap. Iya, lagi rame, Pak. Sekarang ya. Mm-mm. Ya ya itu makanya itu jangan itu itu mah anggota DPR legislatif mah cuma ini aja lah. Kita udah tahu lah. Paham, Pak, paham. Iya, ya usah jangan diikutin itu mah itu nggak ada efek juga ke mereka cuma dapat gelar tapi orang nggak respect cuma aja. Betul, betul. Oke, ya, Siap. eh, Yang lanjut kedua ya, Pak. iya. Bagaimana pengaruh transformasi struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, demografi, dan infrastruktur, serta pandemi terhadap kesenjangan ekonomi di wilayah Pantura dan Pansel. Nah, pertama tuh definisikan dulu transformasi struktural lah. Makanya saya bilang tadi apa sih kata kata apa bukan kata ya? Apa sih indikator yang terjadi transformasi struktural tuh? Key indicatorsnya itu apa? Apa yang seperti saya bilang tadi, apa karena misalnya ada dibangun jalan tol kah? Atau apalah whatever yang bisa secara signifikan itu menunjukkan adanya perbedaan tadi. Hmm. Ya, Kalau secara definisi kan transformasi struktural adalah perubahan ya. Perubahan iya, iya. Kalau kalau itu sih kita ngomong tahu lah hmm, perubahan ada ini. Tapi maksud saya pengamatan kitanya apa di dalam riset itu kan kita enggak riset saintifik itu kan nggak bisa kita hanya sekedar transformasi struktural kalau ini ya tapi apa orang kan pasti nanya apa tandanya apa buktinya yang transformasi struktural hmm, nah itu harus namanya fact finding harus buktikan di riset tuh riset ilmiah tuh kita harus punya alat bukti kalau polisi kan nangkep nangkep orang ini pelakunya pembunuhan. Nah, mana buktinya? Nah, kita tunjukkan ada minimal dua alat bukti kalau polisi itu kan. Nah, hmm. kalau ini transformasi itu apa nih? Nah, pertama dibangun jalan tol. Tapi setelah kita lihat baik-baik dulu tuh jangan sampai nanti apa ya itu maksud saya bukan berarti harus jalan tol, maksudnya harus benar-benar dipelajarin apa yang membuat itu beda gitu antara utara dan selatan. Atau mungkin, nah, itu tadi kan pembangunan secara fisik ya. Tapi mungkin juga, cuma problemnya kalau pertanyaan seperti ini, kalau ke saya kan nulis di jurnal internasional, itu problemnya namanya endogeneity. Kita nggak secara spesifik tuh bisa tahu. Itu. Tapi ya nggak apa-apa, ini coba dulu aja berjalan dulu, nanti kita lihat. Tapi intinya misalnya kayak tadi, misalnya karena bangun jalan tol atau bangun bandara itu kan bangun fisik atau juga mungkin karena manusianya. Nah, makanya berangkat Pak ini apa Pak Jayadi kalau membuat begini ini harus berangkat pelajari teori pertumbuhan ekonomi ya. Baik, Pak. Ini jangan langsung latar belakang tujuan novelty ini. Nah, ini
Eh, saya sih terus terang kalau nulis proposal tuh nggak suka di teks. Nulisnya itu di PowerPoint aja. Hmm, Di siap, PowerPoint itu lebih enak, harus step by step gitu. siap, siap, siap. Nah, jadi teorinya itu berangkat dari teori pertumbuhan ekonomi. Coba cek pertumbuhan ekonomi ya, Theory of Growth, growth theory namanya. Ada yang namanya solo growth ya. Kalau grow, endogamous. Ada yang namanya endogenous growth Hmm. ya, Mankiw, Romer dan seterusnya. Banyak itu apa eh, teori pertumbuhan. Termasuk nanti di situ menjelaskan teori dasar kenapa terjadi perbedaan atau disparitas antar wilayah. Mengapa daerah yang satu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang lain? Nah, itu ya. Eh, Mungkin transformasi kata-kata transformasi struktural ini eh, apa eh, terlalu binding kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih hapus dulu aja kata judul transformasi struktural ini. Makanya saya Gimana, bilang Pak? tadi, analisis ketimpangan, analisis sumber atau faktor-faktor, ya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah di Analisis, Jabagut dengan Jabaksel misalnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau nanti ternyata di dalamnya ada masalah seperti tadi kan, transformasi struktural apa itu, nah, baru nanti bisa ditambahkan di belakang itu sih bisa. Gitu. hmm. Tapi jangan di awal ini jadi tanda kutip jadi binding, ya, jadi mengikat seolah-olah oleh transformasi struktural. Transformasi struktural itu seolah-olah pemerintah daerahnya itu yang maju. Hmm. Pemerintah daerah yang menjadi inisiatornya, mungkin di utara atau di selatannya. Kalau menurut saya sih belum tentu, ya. Bisa juga mungkin ya tadi kalau Jokowi tadi mungkin aja kebijakan pemerintah nasional misalnya. Atau mungkin karena Jabak Utara punya sumber daya manusia atau sumber daya alam yang lebih bagus misalnya, ya. Nah, atau apa faktor-faktor lain, ya. Atau karena misalnya karena faktor investasi juga misalnya. Nah, ini kan banyak sekali faktornya. Ini namanya confounding factors itu banyak sekali. Makanya saya rasa transformasi struktural itu jangan ditaruh di depan dulu. Analisis ketimpangan antar wilayah Jabar Utara, misalnya kalau mau Jabar, dengan Jabar Utara dengan Jabaksel, Jabagut dengan Jabaksel, dan eh, kalau sudah tahu memang karena memang apa ada transformasi ya yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya di daerah Jawa Barat di Jabagut, nah baru nanti kita bisa tambahkan aja itu. Tapi di awal ini menurut saya sih terlalu mengekang ya, Siap. binding. Oke, siap, Pak. Hmm. Jadi analisis ketimpangan antar wilayah di Jabar Utara dan Jabar Selatan ya. Gitu aja, Iya, Pak. mungkin kayak gitu dulu aja dari awal tuh. Di awal tuh di riset tuh kita jangan tendensius atau berpretensi dulu ya. Ya boleh aja, tapi jangan ditulis. Tapi duga-dugaan kita tuh jangan kita tulis dulu. Kita pertama tuh buka dengan isu yang sifatnya lebih topik yang lebih umum ya, yang lebih general dulu. Makanya yang penting itu tuh pertama tuh benar tuh harus ngukur dulu tuh, harus ngukur, bikin analisis perbandingan antara Jabagut dengan Jabaksel misalnya. Oke. Jadi bagaimana tren ekonomi aja berarti ya di awal, Pak. Yang Hmm? pertama ini. Iya, ya intinya sih terserah tuh, tapi transformasi struktural itu kalau saya sih take out dulu aja itu terlalu mengikat. Oke, siap. Yang penting diukur dulu daerahnya gimana, ya kan? Kalau daerahnya sudah oke, apa sudah bisa ditentukan apa penyebabnya, nah baru nanti bisa ini ya. Judul tuh bisa menyesuaikan lah judul sih.
Jadi Iya, tidak perlu pusing dengan judul. oke. Judul sih bisa diatur-atur lah. Siap, siap. Jadi yang poin Gitu. 2 ini saya ngelihatnya nanti pakai regresi aja Pak gitu Pak. Hmm? Terkait yang poin 2 ini nanti metodenya atau gimana gitu. Hmm. Gimana gimana? Yang poin 2 kan nanti Poin terkait dua ini yang mana? Satu dua yang atau dua yang doang. mana? Yang ini Hah? Pak. Yang ini Pak. Oh, satu dua ya. Iya, Hmm. gitu. Kalau, nah ini juga ya, kalau latar belakang atau motivasi itu, ya, jangan dijadikan pertanyaan sebetulnya. Jadi pertanyaan riset ya. Hmm. Yang menjadi latar belakang itu, ya, atau motivasi, sorry, itu rumusan masalah ya, rumusan masalah. Rumusan masalah itu, ini sebetulnya itu bukan rumusan masalah itu, nomor satu itu. Nomor Hmm. satu, satu-satu. Bagaimana tren itu sebetulnya adalah latar belakang. Tapi ya tidak apa-apa lah, ini kita nggak usah pusing dengan apa namanya. Tapi yang pertama, oke bagus ini lakukan analisis tren ya. Bagaimana perbedaan secara struktural ya antara Pansela dengan Pantura. Ya jangan lagi pakai kata Pansela Pantura. Bagusnya kalau mau Jabar ya Jabagut dengan Jabaksel misalnya. Ya, kalau mau Jabar ya. Nah, di situ dijelasin tuh, ya, perbedaan tadi, makanya saya bilang tadi. Nah, itu kaitkan dengan nomor dua itu. Jangan pengaruh bagi katanya. Hati-hati dengan kata pengaruh itu, ya. Oke, Pak. Apa S2-nya apa, Pak ini? Manajemen Pak. Oh, manajemen. Iya, iya. Makanya S2-nya manajemen. Jadi apa kalau mau S3 memang lebih cocok dari ekonomi. Karena di apa manajemen tuh memang arahnya tuh memang arahnya lebih ke ini ya, apa praktisi sebetulnya. Eh, tapi ada apa-apa lah. Nah, yang penting yang nomor dua itu kata kata Pengaruh. pengaruh transformasi struktural itu dibuang tuh. Ya, baik Pak. Sebetulnya bagaimana kaitannya dengan yang nomor satu tadi, bagaimana eh, apa eh, jadi yang pertama itu lakukan assessment ya atau lakukan analisis bagaimana analisisnya secara deskriptif aja pakai Iya, deskriptif itu artinya pakai tabel-tabel grafik apa gitu ya untuk membandingkan gimana sih antara Jabagut dengan Jabaksel. Jabarut, Jabarut deh, Jabar tuh Jabarut deh. iya, Jabarut dengan Jabarsel, mulai dari sisi ekonomi, sisi pertumbuhan ekonomi, demografi, infrastruktur gitu ya, pendidikan ya, dan segala macam lah. Ya, pertama lakukan itu. Nah, yang kedua baru nanti pelajarin ya sesudah dibuat itu baru pelajarin. Ada nggak perbedaannya secara signifikan gitu ya antara Jabarut dengan Jabarsel ya. Nah, itu analisis deskriptif. Nah, perbedaan itu nanti kan ini levelnya Jabarut Jabarsel kan levelnya itu ya apa kabupaten kota ya. betul Pak. Apa kecamatan jadinya. Kabupaten kota Pak. Nah, katakanlah kabupaten kota. Nah, nanti dibandingkan aja semua itu. Siap. Jabarut, Jabarsel gitu ya. Nanti buat 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 beberapa analisis kuadran, kuadran eh, tahu kan cara bikin korelasi kan? Kalau Siap. bikin korelasi itu pakai grafik aja misalnya 4 kuadran. Bandingkan bikin 4 kuadran ya antara daerah yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya dengan misalnya sumbu Y-nya pertumbuhan ekonomi,
Kemudian sumbu X-nya eh, pendapatan per kapita, ya. Misalnya kayak gitu, ya. Eh, eh, ya yang satu level, yang satu growth, ya. Nah, pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan per kapita terus bikin 4 kuadran. Nah, nanti di situ kelihatan tuh masuk kuadran satu kan artinya kan positif positif tuh. Dia Iya, positif positif artinya pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan per kapitanya tinggi gitu ya. Nah, itu kelihatan tuh kabupaten kota di mana aja. Nah, itu kayak kayak gitu tuh yang deskriptif. Banyak yang bisa dibikin dari situ. siap-siap. Ya, tapi eh, itu, nah dari sana sudah kita mapping, oh udah akhirnya kita yakin nih, Pak Jayadi yakin bisa nunjukin, oh ternyata daerah di Jabarut memang secara signifikan lebih maju katakanlah ya, ya lebih maju atau lebih kaya gitu ya dibandingkan dengan Jabarsel ya. Nah, sudah kan? Dari situ baru lakukan bisa melakukan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan riset yang pertama tadi adalah atau tujuan penelitian pertama melakukan pemetaan eh, perbedaan seberapa besar perbedaan eh, ketimpangan atau perkembangan ekonomi di wilayah di Jabarut dengan Jabarsel. Itu step satu, ya. Step 2. Nah, step 2 baru bikin pertanyaan berikutnya tuh. Faktor-faktor apa saja yang menentukan perbedaan itu? Ya kan? Sebetulnya waktu melakukan deskriptif statistik tadi yang bikin tabel grafik segala macam, sebetulnya Pak Pak Jayadi itu sudah tahu tuh. Oh mungkin, atau kalaupun nggak tahu minimal ber, berasumsi lah. Oke. Oh mungkin yang pertama di pertanyaan kedua itu adalah faktor apa kira-kira di Jabar tuh yang membeda ya? Manusianya atau apa ya? Sama SD, nggak ya orang Jabarut dengan di apa infrastruktur atau gimana? Ya. Iya ya bisa makanya cuma nggak tahu. Katakanlah yang pertama eh, apa tadi kan tujuan penelitian pertama. Nah tujuan penelitian yang kedua apakah faktor misalnya infrastruktur fisik. Nah, jadi tujuan bisnis kemudian dua untuk mengkaji apakah eh, perkembangan perkembangan atau atau kemajuan infrastruktur fisik di Jabar Utara menjadi faktor penentu perbedaan dengan Jabarsel. Nah, ini jadi tujuan penelitian yang kedua nih hipotesis untuk membuktikan itu, ya. Faktor infrastruktur atau misalnya faktor SDM ya atau faktor apalah. Nah, ini yang pakai teori sudah mulai pakai teori ini, Iya, teori Pak. growth ini, teori growth nih. Tapi mungkin teori growth-nya bisa ngarah ke human capital ya atau infrastruktur atau apalah gitu. Hmm. Demografi bisa, Pak. Apa nanti Itu aja demo? bagian itu bagian dari SDM kan, bagian dari sumber daya manusia. Makanya setelah ini Pak Jayadi itu harus banyak baca, Siap. harus baca. Tanpa baca nggak akan bisa. Harus banyak baca terus gali lagi, gali lagi, gali lagi. Tapi sekarang lagi kerja ya. Lagi bantu-bantu teman di project, Pak. Nah, nggak tahu. Tapi intinya sih kalau kerja ya bisa-bisa harus cari waktu sih. Ya, Pak. Nah, jadi yang pertama tadi deskriptif analisis atau
mapping ya, Hmm. perbedaan antar wilayah tadi. Segala macam itu dipetakan lah. Buat Ya, banyak tuh bakal. Tapi nggak apa-apa. Nah, yang kedua mulai mengkaji nih, mengkaji faktor apa infrastruktur, sumber daya manusia dan segala macam. Yang kedua ini lebih pendekatannya lebih statis nih, ya kan? Nah, yang ketiga baru ngomong spasial, ya nomor tiga yang spasial. Nah, itu eh, menganalisis atau mengkaji apakah faktor spasial, keterkaitan antar spasial atau spatial interaction itu berpengaruh gitu. Nah, kesenjangan nomor tiga itu kerja penelitiannya sudah oke. Kalau nomor empat ya rekomendasi, nah, ya udah apa strategi apa rekomendasi kebijakan lah intinya nomor empat. Udah tuh. Alhamdulillah. Ya jadi tapi yang nomor satu dengan nomor dua nih yang harus dikerjain dulu banyak itu ya banyak dikerjain nomor satu bermain. Nomor satu itu kuncinya sih dengan data. Siap. Kuncinya satu itu dengan data. Kalau data udah banyak, tinggal plot grafik, tabel segala macam dianalisis lah, Oh iya Pak, ya kan? izin bertanya Pak, kan Hmm. ada kita memakai data kabupaten kota. Cuma memang ada kabupaten kota yang sebelumnya bergabung gitu kan. Hmm. Kemudian dia sudah pisah sekarang gitu. Nah, itu nanti nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, tapi ditandain aja nanti. Anda ini siap. Ya ditandain sih. Cuma Ya, kalau kalau nanti yang jadi tricky itu waktu estimasi econometricsnya sih. Waktu econometricsnya nanti yang daerah yang terpisah tadi balikkan lagi ke induknya. oh, siap, Karena agak susah tuh nanti nganuin ininya, apa, estimasinya ada apa-apa. siap, siap. Nanti, Oke. Pak, untuk tujuan tadi ya nanti akan saya perbaiki tujuan satu dan dua. Ini sebenarnya poin-poinnya. Ini poin-poin saja nanti. Iya Pak, izin. iya, ya seperti tadi aja. Ya Jadi nanti saya. ada ada tiga langkah utama, Ya, tiga core dari studi ini. Yang pertama, melakukan mapping tadi, betul. melakukan mapping seberapa jauh atau seberapa besar perbedaan antar wilayah Jabarsel, Jabarut dengan Jabarsel, ya, dari kacamata aspek ekonomi, ya, sosial, masukin aja semua Siap, siap. eh, dan segala macam. Kemudian yang kedua baru mencari apa sih penyebab Oke. perbedaan ketimpangan misalnya. Berarti Ketimpangannya yang apa? juga dua ini pakai data panel ya Pak? Bisa, bisa bagi panel itu. Panel ya? Siap. Ya, yang nomor dua bisa pakai panel, panel regression kabupaten kota, ya. Oke. Eh, Yang ketiga ini pakai regresi spasial ya, spasial yang ekonomi. ketiga sih bisa aja kalau mau pakai spasial sih, ya bisa Oke. aja kalau mau pakai spasial. Tapi nomor tiga kalau mau pakai spasial itu lebih lebih challenging sih, tapi bisa dilakukan. Yang rekomendasi Bapak selain spasial Pak, yang ketiga ini Ya belum tahu sih, tapi memang yang paling relevan sih spasial. spasial. Spatial Siap. econometrics memang paling spasial karena dia mau melihat apa linkages ya. Hmm. Siap, siap. Baik Karena Pak. kalau nggak pakai spasial dia nanti larinya larinya malah lebih ini sih malah lebih berat sih, lebih ekonometrisnya lebih berat sih time seriesnya nanti Bayesian. Kalau spasial sih lebih doable, coba harus teliti dan rapi harus gitu. Siap Pak.
gitu sih. Kemudian nanti yang apa lagi ya? Novelty. Kemudian kalau dari kemarin saya bikin apa? Coret-coretan ya. Kemarin kan dari kalau regasi panel seperti sini. Ini ketimpangannya saya pakai gini rasio, Pak. Gitu. Saya sih nggak mau ngelihat ini dulu sih di awal ini. Oh, siap, Pak. Ini aja ya. Nah, yang penting framework dulu aja. Siap, siap. Frameworknya udah jelas, pertanyaan risetnya udah jelas. Eh, yang kalau misalnya Pak Jayadi sudah melakukan deskriptif analitik tadi, yang data tadi, tabulasi, grafik apa. Nah, dari situ tuh baru nanti bisa kita diskusikan sama-sama tuh sama Siap. promotor. Oh, begini, begini, gini. Nah, apa nanti diputuskan? Nah, baru nanti di situ bisa tuh. Siap, Pak. Ya. Siap. Yang penting, yang penting, yang pertama ini step one itu dulu aja. Bilang aja sama Profesor, sama Pak Hermanto gitu. Siap. Ini dulu, kalau sudah ini, baru nanti yang berikutnya apa melakukan estimasi kesenjangan ya, atau mungkin estimasi itu kan bisa macam-macam sih. Kalau tadi kan gini rasio, bisa aja selisih misalnya selisih antara pendapatan per kapita di Jabarut dengan Jabarsel misalnya. Nama tekniknya sih macam-macam, ada namanya OHK decomposition itu. Hmm. Nah, kayak kayak gitu. Ya, atau mungkin pendekatannya growth teori tadi bisa misalnya. Ya, Kalau gitu aja. untuk ketimpangan sendiri, Pak, kan kita memakai analisis ketimpangan ya. Nanti ketimpangan ini kemarin banyak saya baca ada yang pakai dia ngeliat gini rasio, terus kemudian ada yang membuat indeks juga dan sebagainya. Kita pakai mungkin arahan Bapak seperti apa, Pak? Nggak tahu saya. Karena itu eh, jadi di riset itulah perlunya melakukan studi literatur. Siap, Nanti memilih apa yang eh, mau diambil jadi istilahnya outcome variable apa gini ratio atau atau pendapatan per kapita seperti saya bilang tadi itu tergantung hasil studi literatur. siap, Sudah ada sudah ada orang yang belum melakukan itu. Oh, ternyata setelah dicek di literatur, oh ternyata ada mahasiswa S3 di Unpad misalnya atau di mana oh melakukan ini. Nah, itu tidak bisa kita kalau enggak apa nggak punya kontribusinya. Kalau melakukan yang sama malah kena menjiplak tadi oke. plagiat. Makanya Iya, menurut saya sih nanti aja itu. Yang penting pertama itu mapping dulu apakah pertama tadi apakah betul ada perbedaan antar Jabarut dengan Jabarsel dari konteks sosial ekonomi gitu kan. Itu tadi dengan sejumlah indikator infrastruktur, manusia, segala macam lah. Dibuat aja dulu. siap, Nah, kalau sudah kelihatan perbedaannya jelas, ya rapi, baru nanti yang kedua berikutnya baru mau melakukan step kedua tadi mau gini rasio atau apa, tapi didahului dengan studi literatur dulu siap, Pak. supaya jelas tuh kontribusinya apa gitu. Siap. Nanti saya akan coba, Pak ya. Oke. Oke, siap. Ya, saya rasa Siap, Pak. cukup. Siap, Pak. Udah cukup. Saya rasa ini waktunya kita lebih kurang satu Zuhur jam. ya. Siap, Dan Pak. saya ya itu aja. Yang penting Pak Jayadi jalanin aja sesuai Siap, Pak. dengan ini. Apalagi tadi ada rekaman nanti bisa diputar lagi kalau belum Mohon jelas. arahan selalu ya, Pak. Ya, tapi Untuk seperti saya bilang di riset itu S3 itu kuncinya si mahasiswanya tuh harus proaktif, harus banyak baca. Harus banyak baca, harus banyak baca, harus banyak ngulik. Nggak bisa kalau kita nggak bakal tahu, kita nggak bakal dapat knowledge kalau kita nggak baca. Jadi harus banyak baca, harus di ya gitulah.
Pak. Siap. Lagi di tahap awal ini Pak Jayadin masih belum masih belum apa istilahnya itu research framework ya, framework risetnya masih belum solid ya. Nah, kecuali kalau sudah solid pun itu masih ada tantangan lain lagi. Tapi tahap pertama ini frameworknya dulu harus solid. Nah, itu harus banyak baca. Nanti Ya, Pak. promotor tuh prinsipnya kita kita kan promotor tuh prinsipnya kita menjadi pembahas dan segala macam. Nanti dari situ baru nanti langkah berikutnya gitu. Ya. Oke Ya, ya, Pak. Eh, gitu Baik, aja. Pak. Tetap, Pak Jayadin Terima tetap kasih, Pak, semangat. sebelumnya. Mohon maaf. Ya, Hmm, eh, siap. saya rasa sih nggak perlu. Kalau saya sih nggak perlu minta maaf. Saya tuh ya saya orangnya yang penting Pak Jayadin kerjain aja yang baik dan tuntas dan jangan pernah berpikir apa instan. Karena kalau berpikir instan sih nggak akan ada impactnya. Sama Iya, aja Pak. kayak yang itu yang apa tuh profesor apa yang nggak jelas itu. Nggak ada nggak ada ininya. Kalau itu mah nggak ada manfaatnya juga. Lagian bawa-bawa nama doktor, profesor kalau nggak ada isinya buat apa? Iya, Pak. Betul, betul. Iya nggak ada. Kitanya sendiri nggak ngerasa ini tahu-tahu cuma dapat gelar doang, tapi nggak ada isinya buat apa kan? Siap. Oke, Baik, sukses Pak. ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.